Halo semuanya, balik lagi di podcast Perantau bareng gua Gandhi. Sudah 1 tahun tidak mengupload podcast ini. Ya gitu, cuy. Namanya hidup tuh ya harus fluktuatif loh. Lu nggak bisa belajar ketika lu terus uh, stagnan gitu. Kalau nggak lu naik gitu. Gua lebih memilih untuk naik turun naik turun naik turun. Nah sekarang dengan adanya podcast ini gue coba untuk naik lagi cuy gitu. Lu harus lebih semangat ge, lu harus bisa lebih hebat daripada lu sebelumnya, lu nggak boleh jatuh kayak gitu anjing. Teman-teman gue nyemangatin gue sih kalau disemangatin kayak gitu gue yang ngedrop, elunya terlalu bersemangat, guanya kagak. Aduh, hari ini pas banget malam takbiran. Gue pengen apa ya, pengen mensucikan podcast ini. Mensucikan podcast ini dengan mengisi lebih banyak gue ngomong sendiri daripada gue ngomong dengan orang lain. Karena apa ya, episode anjing gue kekenyangan habis minum energen, maaf. Karena gimana, dari episode sebelumnya gue tuh kan lebih banyak untuk ngobrol dengan orang ya, menceritakan pengalaman-pengalaman orang selagi merantau. Sedangkan kali ini karena pengen lebih suci, gue pengen ngomong sendiri aja sih. Karena banyak banget gitu hal yang udah gue lewatin itu cukup meresahkan gue, dan sebenarnya itu ngebikin gue rada beban. Jadi ya nggak salah kali ya kalau misalnya gue ngomong dengan apa adanya gue, dengan jujurnya gue, bahwa ini loh, apa ya, biar ekspresi nggak bercanda. Gue harap sih bagi lu pendengar-pendengar yang baru atau enggak yang belum dengar, tolong lah yang ngedengerin ini di share sama temen-temennya. Jangan didengerin sendiri gitu, jangan dijadiin bahan julitan sama temen-temen. Iya Gandhi lebarannya sendiri kasihan banget, jangan kayak gitu maksudnya. Ya kalau misalnya gue sendiri, temenin gue dengan men-share konten atau enggak episode podcast ini gitu. Oke? Sip. Aduh, udah sok asik belum anjing? Udah sok asik. Gue kemarin dikritik sama teman gue, lo harus lebih sok asik gitu. Anjing, kalau gue nggak bisa sok asik gimana gitu? Maksudnya ya gue mah ya gue gitu. Kalau misalnya gue nganggap itu tuh hal yang serius, gue bakal diem gitu. Tapi kalau menurut gue itu lucu, ya gue bakal ketawa gitu aja. Sesederhana itu. Gue nggak bisa jadi apa, fake people yang udah banyak beredar di mana-mana. Gue nggak bisa, sorry. Jadi mohon dimengerti. Oke. Gimana kabarnya teman-teman yang kemarin udah nyolong momen mudik? Pasti uh, kita ngeliat gitu ya, banyak banget di media-media yang petugas-petugas mudik kali ini tuh bukan ngejagain, malah nyuruh muter balik gitu. Kan kasihan gitu ya, muter balik gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang udah lama gitu nggak pulang, tuh kasihan banget sih menurut gue. Ya gimana dia nggak bisa mudik, disuruh puter balik, ya nggak sih? Ada juga tuh yang lucunya kemarin, gue baca berita salah satu pemudik yang sampai nangis gitu, disuruh mudik tapi baliknya jalan kaki. Ya kasihan maksud gue. Ya jangan jalan kaki juga ya, tetap dia pakai kendaraannya gitu. Itu. Dan gimana teman-teman juga yang mungkin sekarang udah sampai rumah gitu, bahkan ngambil cuti mulai tanggal 1 buat nyempetin bukber dengan temen-temennya. Nah, tujuan lu tuh apa sih sebenarnya? Gue nggak ngerti gitu, maksudnya ya tujuan lu mudik duluan tuh buat bukber doang gitu, buat memamerin kesuksesan lu, anjing. Ya gak kayak gitu caranya. Lu lebih mementingkan gengsi daripada mementingkan kesehatan lu, cie gitu. Kesehatan ya dong, maksudnya sekarang tuh kan lagi, ya nggak sekarang sih, 2 tahun terakhir itu kan kita ini kan lagi kena musibah ya. Nggak seorang pemudik doang, maksud gua seluruh dunia lah itu kena musibah dengan adanya dampak covid ini. Dan yang gua heran itu kenapa sih orang tuh pada ngotot gitu, pengen banget buat mudik.
ya gue ngerti gitu, dalam arti mungkin lu udah lama gitu nggak pulang 3 sampai 4 tahun, jadi lu kangen anak lu, kangen istri lu, atau nggak kangen keluarga lu. Nah yang gue bertanya adalah, keluarga lu tuh kangen gak sama lu? Atau enggak mungkin keluarga lu tuh pengen duit lu aja gitu, elunya enggak. Gua rasa sih ketika misalnya lu dengerin omongan itu ya, lu seharusnya udah balik lagi deh gitu. Gak usah pulang lagi, kirim duit aja gitu. Kalau misalnya pengen ketemu ya video call aja, kan jadi lebih enak gitu maksud gue. Dan eh, apa gitu yang mendorong lu tuh buat mudik tuh? Apakah karena lu udah divaksin lalu lu petantang petenteng gitu, pengen ya gue udah vaksin gitu, ya gue mau mudik mau apa ya silahkan gitu? Ya nggak kayak gitu konsepnya, Bor. Cuma mungkin ada juga orang kayak gitu, bahkan ada juga orang yang berpikiran COVID itu nggak ada. Ya ada yang kayak gitu kan, orang jenisnya kan macam-macam gitu. Jadi kita bisa aja gitu ber apa ya berpikir masih ada orang kayak gitu. Dan orang tuh pada nggak percaya apa gitu ya dalam 2 tahun terakhir ini, bahwa ya nggak usah 2 tahun terakhir ini nih, kalau misalnya gue baca datanya nih ya, eh, per 11 Mei kita itu masih ada sekitar 5.000 orang loh yang terpapar COVID setiap harinya. 11 Mei berarti kan udah mudik dong, ya nggak sih? Gue nggak bayangin ketika lu misalnya rela-relain mudik. Maksud gue, lu bisa aja tuh ngambil cuti di hari yang lain selain lebaran tuh, yang istilahnya lu ngapain tuh untuk ikut-ikutan mudik? Menurut gue sih nggak usah gitu ya, cari di hari yang lain, jangan yang di hari besar. Kan lu sebenarnya udah tahu sendiri gitu resikonya, bahwa kalau misal di hari-hari besar otomatis kan segala-galanya naik, entah itu dari ongkos lo, entah itu dari biaya perjalanan. Apa lu merasa takut sendirian pulang? Ya enggak. Kalau lu mudik atau enggak pulang ya pulang aja gitu, nggak usah nunggu di momen lu ketika lu mudik. Ya nggak sih, better kayak gitu gitu. Ya namanya gimana ya, kalau orang kita tuh kalau nggak nyulitin diri sendiri ya bukan orang Indonesia namanya. Ya nggak sih? Ya pasti mencoba menyulitkan diri sendiri, dalam arti misalnya nih ya, gue ngambil contoh ketika nih gue habis baca Twitter. Jadi ada case gitu ketika orang, salah satu pemudik tuh yang dari ibu kota pengen pulang nih ceritanya, dan dia itu ditanya gitu sama orang, kenapa pak jadi maksa-maksain mudik? Ya karena katanya udah nggak ada lahan pekerjaan lagi di ibu kota. Nggak tahu sih, ya nggak tahu, mungkin bapaknya lagi sial aja kali, kena cut perusahaannya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ya mungkin itu jadi kayak ironi aja sih menurut gue. Ya memang Jakarta ini sebenarnya udah kayak apa ya, kayak New York gitu menurut gue, kayak dimana orang orang-orang itu cuma orang yang bisa berkompetisi dengan baik aja menurut gue di sana. Tapi kan balik lagi ya, orang di Jakarta tuh juga, menurut gue Jakarta tuh jadi kota yang besar ya karena orang-orang dari daerah seluruh Indonesia gitu. Jadi orang-orangnya doang yang ada di sana gitu. Ya sebenarnya apa bener juga sih keputusan bapaknya itu menurut gue untuk meninggalkan ibu kota, ya karena salah satunya ibu kota udah pindah kali, barangkali dia mau pindah ke ibu kota yang baru. Udah setahun lagi kan nih, ya mana tahu. Dan sejarahnya sebenarnya kalau larangan mudik ini udah pernah terjadi gitu di Indonesia pas zaman-zaman Bung Karno, saat dulu zaman revolusi. Jadi bedanya itu memang pada saat itu tidak memungkinkan untuk mudik ya, karena selain karena transportasinya yang terbatas, juga masih tembak-tembakan kan dengan Belanda. Kalau dibandingin dengan yang sekarang ya menurut gua secara situasionalnya sama, cuma yang dulu orang tuh bisa dikontrol gitu, dan sekarang ya loose aja. Contohnya nih kayak gini, dulu oh,
pemerintah tuh kayak ngasih solusi gitu loh, menyuruh surat kabar gitu untuk barang siapa yang pengen mudik tapi tidak bisa mudik, Anda bisa menulis gitu kan di kolom komentar dan habis itu diterbitkan di surat kabar. Nah bedanya kan kalau sekarang kan ya karena sekarang udah ada macam-macam ya, ada TikTok, ada Instagram, ada macam-macam ya, sosial media macam-macam deh. Dan itu tuh bisa jadi sarana sendiri. Cuman menurut gua kebijakan pemerintah tuh ya aneh. Gak boleh mudik tapi boleh wisata. Anjing kasihan banget dong. Misalnya dia gak bisa mudik, ya dia wisata sama siapa gitu. Masa sama diri sendiri kayak gua jadi curhat. Ya enggak. Ya aneh menurut. Itu kebijakan menurut gua ya kayak kayak orang gak mau rugi lah, intinya kayak gitu. Lu nggak mau kehilangan momen ketika lu pengen dapat keuntungan, tapi gimana caranya gue harus tetap dapat keuntungan. Menurut gue sih itu udah kayak aneh aja. Syukur gitu ada mungkin beberapa pemudik yang bisa pulang. Gue sih seneng gitu bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama teman-teman yang lain. Selain masa permudikan, sebenarnya ada juga sih yang mengganggu banget di kepala gue. Ya orang-orang di sekitar gue sih sebenarnya. Gue tuh jujur capek banget gitu ngelihat orang yang share Insta story gitu yang mamerin dapat hampers. Padahal kan gimana ya? Padahal kan mereka cuma satu kota doang gitu. Ketika lu halal bihalal juga kan juga nanti pasti ketemu. Nah, yang bikin sebelnya tuh adalah misalnya nih ya, kalau lu mampu sih mending gitu orang yang banyak suka sama lu gitu ketika lu punya usaha atau apa itu sih menurut gue mending gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak mampu ngasih balik ya mending lu nggak usah pamer gitu loh, maksudnya ya ngapain gitu, lu nggak bisa ngasih balik juga kan, ya mending lu pamerin saham aja gitu sekalian saham lu yang lu tanam di bawah pohon mangga. Lagian deh sejak kapan gitu ya orang kita gitu punya tradisi perhampersan ini gitu. Dulu kan biasanya lebih ke parcel ya. Nggak tahu sejak kapan jadi berubah jadi hampers gitu. Dan ternyata setelah gue ulik-ulik bahwa kebiasaan orang yang mengirim hampers berbeda gitu dengan apa parcel. Yang pasti uh, perbedaan hampers dan parcel itu adalah hampers itu yang sifatnya kayak rapi gitu, nggak berantakan gitu, nggak kayak parcel yang lu naro apa makanan lu susun. Nah, sebenarnya sama aja sih menurut gue, cuma ya lebih eksklusif daripada parcel yang lebih terbuka, dan hampers itu kayak lebih tertutup aja gitu. Cuma kayaknya tahun ini deh, 2 tahun terakhir ini deh, mungkin karena covid juga kali ya, jadi uh, booming banget di mana-mana, nggak cuma orang biasa, bahkan artis-artis pun juga kayak gitu yang menurut gue sih seharusnya ada aja gitu kejadiannya. Kayak kemarin Ivan Gunawan gitu kan sama siapa sih si Fadli Arab itu kan karena nggak mau nerima hampers, ujung-ujungnya kan jadiin konten sama dia. Maksud gue ya ketika lu pengen ngelakuin kebaikan ya menurut gue gak usah diekspos kayak gitu juga lah, kan kasihan orangnya gitu. Ya gak sih? Dan gue sebel juga nih sama orang yang ngirim salam lebaran gitu kan lewat WA gitu. Terus men, kalau misalnya lu ngirim-ngirim salam lebaran kayak gitu, plus jangan pakai template yang sama dan kata-kata yang sama, anjing bikin malu dong. Masa gue menerima gitu kan dua template yang sama dengan kata-kata yang sama, yang kayak contohnya tuh kayak gini: selama corona tangan kita tak bisa saling menjabat, semoga coretan kata-kata bla 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 bla. Anjing sama banget dong, jangan kayak gitu. Maksud gue ya gimana ya, lo kalau pengen jadi lebih berbeda gitu, pengen beda, yang mending lu telepon temen lu gitu, nanya kabar bla bla bla, dan lu langsung ucapin aja gitu,
minta maaf sekalian kalau misalnya lu nggak bisa ketemu secara langsung. Kan lebih better kayak gitu daripada ngirimin dengan template yang sama, dengan kata-kata yang sama, ya mending nggak usah gitu. Tapi ya gue pikir-pikir, setelah semua kejadian itu, gue tuh kayak punya kesimpulan gitu bahwa entah itu mudik, entah itu lebaran gitu, hal-hal itu kayak eh, budaya tapi yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Bahkan ada gitu, anggap aja kayak pesan pesan lebaran WA tadi, ya wong kita udah ngebikin gitu kan, dan itu kita lihat gitu kan di statusnya, di apa, di siapa yang ngeliat gitu kan, misalnya di grup WA, dia tuh udah dibaca tapi ya di skip aja gitu. Anjing, kan bikin apa ya, bikin malu aja gitu. Maksud gua ya aneh gitu kan, orang tuh punya niat baik tapi ketika lu kayak gituin ya kasihan juga gitu. Bahkan saking ada gitu kan, teman gue nanya di grup bahwa kenapa sih pakai Canva semua tuh, anjing katanya, bikin males anjing, ribet katanya. Ya aneh gitu. Dan eh, yang lu tahu sendiri, nggak cuma lebaran ya, vibe-nya tuh lebaran tuh sebenarnya kita tuh menurut gue terlalu overuse gitu loh. Maksudnya ya kalau lebaran tuh ya udah gitu, misalnya lu lebaran sholat id gitu kan, salam salaman, ya udah paling sampai siang gitu. Setelah itu ya tuh udah gitu, lu jadi kayak hari biasa aja lagi, itu nggak ada yang seperti yang lain gitu. Ya nggak sih, seperti itu kan biasanya. Dan wong apa ya, menurutku juga kayak mudik gitu ya, karena kebiasaannya seperti itu, ya mending lu salam salaman lewat virtual aja gitu. Lu buka zoom gitu, zoom meeting gitu kan, lu meeting sama keluarga lu, pengen pengen lebaran, zoom meeting keluarga aja. Bayangin aja misalnya bapak lu atau enggak ya, emak lu yang gaptek gitu kan, buka zoom meeting, dadah-dadah di kamera. Ya nggak cocok aja sih menurut gue. Ya kan, maksud gue mudik lu sia-sia gitu kan, karena udah ada solusinya. Lu bisa lewat online, telepon telepon lewat WA, atau enggak video call atau apa, kan banyak gitu. Maksud gue cara yang lain yang nggak usah mudik segala lah. Dan ada juga nih yang menurut gue fakta uniknya, kita tuh rela-rela banget gitu nungguin sales setiap lebaran gitu. Dan kita tuh kayak dibego-begoin gitu gak sih, maksudnya sama orang yang jualan. Maksudnya kayak momen 11 gitu kan, 12 anjing, itu marketing banget. Tolong lah jangan bego-bego amat. Kalau misalnya lu pengen beli barang, ya beli barang seperlu lu aja ya, jangan karena itu lagi diskon lu beli gitu ya. Enggak, kita tuh kayak dituntut gitu loh, maksudnya buat konsumtif, buat lebih banyak berbelanja. Apalagi dia tahu banget gitu momen-momen lebaran gini. Dan menurut gua nggak harus juga sih, apalagi lebaran ya, balik lagi ya, apalagi lebaran, karena ya pendek gitu. Lebaran kan cuma dari pagi sampai siang, ya udah gitu ya, ngapain lu kayak beli baju baru. Ya alhamdulillah maksudnya baju baru alhamdulillah, tapi jangan jangan gimana ya, jangan terlalu hype lah dengan yang kayak gini. Eh, kan yang nilai kan bukan orang lain, tapi ya itulah. Ya gitu. Apalagi biasanya nih ya, kalau momen-momen lebaran kayak gini, jujur gue udah enak tau nggak, misalnya ditanya gitu, kayak ya kayak di meme gitu loh. Maksudnya kayak ditanyain kapan lulus, katanya kapan nikah. Men, setiap tahun kita tuh ditanyain yang hal-hal kayak gitu. Menurut gue tuh kayak udah basa-basi yang bener-bener basi. Maksudnya ya kalau mau gue bisa jawab ditanya kapan nikah, ya bisa gue jawab sekarang gitu. Tapi ya lu mau nggak biayain gedung gue gitu, catering gue, sampai ngurus siapa penghulu gue gitu. Ya kalau mau sih kayak gitu. Dan itu aja sih menurut gue momen yang memang bener-bener harus bener-bener kita ingat gitu. Dan selama apa ya, lebih, menurut gue setiap lebaran tuh kita tuh kayak harus lebih kayak sederhana aja gitu jadi orang gitu. Apalagi umur lu nambah kan, gak mungkin umur lu kurang gitu, emang film.
Ya nggak gitu. Ya seperti itulah menurut gue. Kayaknya udah deh, itu aja yang pengen gue ceritain. Dan eh, episode kali ini bakal gue banyak upload di mana-mana gitu, termasuk di Instagram. Ya kalau misalnya lu belum follow, bisa follow aja @podcastperantau. Gue juga nanti bakal ngupload di YouTube. Gue juga nanti bakal ngupload di, ya kalau di TikTok gitu. Wes, ya. Gak tahu kan gue main TikTok. Bahaya aja. Makanya nanti gue upload di TikTok, dan ada juga nanti bakal gue ngupload di YouTube. YouTube lagi udah ya tadi ya. Oh, gue juga di Karya Karsa. Gue bakal ngupload di situ juga, dan gue juga bakal ngupload di Kaskus. Itu dulu deh kayaknya ya. Gue udah lumayan desperate ngomong sendiri. Mudahan supaya keren sedikit nih endingnya. Jadi mudahan gitu ya, di setiap tahun kita tuh jadi lebih baik gitu, jadi lebih suci ya. Itu sih. Thank you ya udah ngedengerin podcast ini. Gua harap sih, gua sih dan doain gua juga bisa ngupload episode selanjutnya yang menurut gua emang harus gue ceritain, dan gue yakin sih lu bakal suka ngedengerinnya. Itu aja ya. Udah semua.